Saat ini Indonesia sedang melaju menjadi negara industri. Beberapa tahun lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan aturan pelarangan ekspor nikel dan bahan tambang lainnya. Tapi banyak yang tidak setuju termasuk negara-negara barat. Mimin kasih sedikit info, sekarang siapa yang menguasai minyak dunia? Apakah Irak ataupun Libya? Jelas bukan. Mereka malah hancur di obok-obok barat. Padahal Irak dan Libya merupakan negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Jadi ada pesan dari Henry Kissinger. Jika engkau menguasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Jika kau menguasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat. Begitulah kira-kira pesan dari politikus dan akademisi dari Amerika Serikat. Tapi di sini Mimin tidak akan membahas kenapa Irak dan Libya diobok-obok. Yang Mimin mau bahas di sini Indonesia saat ini akan diobok-obok barat. Saat ini dunia akan beralih ke energi hijau. Karena kita semua tahu cadangan minyak dunia setiap tahunnya semakin menipis. Tahu tidak apa itu energi hijau? Ya, energi hijau adalah nikel. Kalau pesan dari Henry Kissinger, jika engkau menguasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Nah, kalau di masa depan, jika engkau menguasai nikel, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar nomor 1 di dunia. 52% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Bisa kalian bayangkan jika Indonesia berhasil mengelola nikel ini dengan baik di dalam negeri, Indonesia bisa saja menjadi salah satu negara superpower di dunia. Kita nggak usah muluk-muluk mau jadi superpower di kemiliteran. Minimal superpower di ekonomi itu sudah cukup. Karena ekonomi bisa menjadikan militer kita jauh lebih kuat. Jika ada yang bertanya seberapa penting nikel bagi dunia, kita ambil satu saja contoh di otomotif, nikel adalah komponen utama untuk baterai. Baterai adalah kunci utama kendaraan listrik, sekitar 40% baterai berkontribusi pada kendaraan listrik. Mengingat Indonesia memiliki 52% cadangan nikel dunia, Indonesia bisa jadi raksasa dunia 10-15 tahun ke depan. Dan itu kita hanya menghitung di bidang otomotif. Sedangkan nikel sendiri memiliki turunan produksi yang banyak, ini Mimin tunjukkan apa saja yang terbuat dari nikel. Dan Indonesia tidak hanya melarang ekspor nikel, tapi seluruh bahan tambang Indonesia yang berpotensi diproduksi dalam negeri juga akan dilarang ekspor. Namun yang jadi permasalahan, Indonesia bisa saja diobok-obok barat jika menentang kebijakan barat. Irak dan Libya contohnya, mereka hancur tak tersisa. Dan kita sedang diwanti-wanti barat. Mengingat tidak lama lagi kita akan pergantian presiden, disitulah barat mulai memainkan peran mereka untuk ikut campur dalam perpolitikan Indonesia walaupun tak terlihat. Sekedar info aja, jadi ada dua cara imperialis mengontrol suatu negara. Yang pertama invasi, menumbangkan pemerintahan sekaligus menggantinya dengan pemerintahan pro-imperialis. Ini sudah terjadi di Irak dan Libya. Yang kedua, mereka akan memenangkan calon presiden yang pro-imperialisme ataupun menggulingkan kekuasaan presiden suatu negara dengan menggunakan militer negara itu sendiri ataupun elit. Lalu menggantinya dengan presiden yang pro-imperialis. Mereka juga akan ikut campur di perpolitikan suatu negara dan itu semua pernah terjadi di Indonesia. Pesan dari narasi ini, Mimin berharap Indonesia akan baik-baik saja ke depannya. Dan Mimin berpesan tolong pilih pemimpin yang bisa meneruskan kerja keras pemimpin sebelumnya.